kasihilah sesamamu. Yesus datang untuk mengajarkan kasih. Kasih apa? Bukti dari kasih yang paling inti saja, Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menumbalkan utusannya ini, untuk menumbalkan anak yang dikasihinya ini, untuk menebus dosa kalian dengan cara disalibkan. Terus apa maksud Yesus mengajarkan kasih, sementara Tuhannya sendiri aja tidak kasih kepada dia? Apa ujungnya? Apa-apanya? Fungsinya kasih itu, Bang Simon? Kan dia hidup kembali Bu Yesus itu. Dia naik ke surga, bangkit dari kematian, bangkit dari jadi manusia. Konsep Kan ada buktinya bahwa dia dipaku, dia dirujak. Ya. Ada bekas-bekas cambuk kan? Siapa yang kan menyaksikan dia disalib? Siapa yang menyaksikan dia disalib? Yang menyalibkan dia satu, Raja Herodes. Siapa yang menyaksikan dia, sebentar, siapa yang menyaksikan dia disalib sehingga Anda meyakini bahwa Yesuslah yang disalib di kayu salib? Murid-muridnya 11 orang yang menjual dia, muridnya satu, Yudas Iskariot yang menjual. Sebutkan satu nama saja yang menyaksikan penyalipan Yesus. Tolong Anda gunakan data Anda. Silakan. Ibunda Maria. Itu ada tertulis di Matius. Apakah ibunya Yesus adalah murid Yesus? Kalau Ibunda Maria bukan murid Yesus, tapi ibu Yesus. Saya meminta dari pernyataan Anda bahwa Anda mengatakan 11 muridnya Yesus menyaksikan penyalipan Yesus, sehingga menuliskan di kitab Anda yang katanya adalah tulisan dari murid-murid Yesus meyakini bahwa memang Yesuslah yang mati di kayu salib. Silakan. Itu ada di kitab Matius, Lukas. Baca aja Bu, Matius, Lukas. Silakan tunjukkan sama saya. Saya tidak ada niat untuk mencari tahu, karena dari Anda sendiri yang mengatakan bahwa muridnya Yesus yang 11 orang itu yang menyaksikan langsung Yesus terbujur kaku di atas kayu salib. Silakan. Aku nggak hafal ayatnya. Nanti aku ambil nanti. Kenapa Bang? Abang putus-putus Bang? Halo Bang. Oh iya. Putus-putus Bang. Jaringannya kurang Mbak. Aku cari Alkitab dulu. Iya. Oke, silakan Bang. Saya tunggu Bang. Silakan Uni kalau mau masuk Uni. Ya silakan Bang Simon cari Alkitabnya dulu, kita tunggu ya. Uni, gak ada yang bicara. Bang Simonnya lagi nyari apa ya? Sebentar dulu. Bang Zuma, udah monitor Bang Zuma? Bang, abangku. Lagi nyari pulsa. Bang Zuma kayaknya langsung Isa deh. 6:30, 7:30. Iya, 7:30 kan Isa kan? Langsung Isa kayaknya. Nanti mudah-mudahan Bang Zuma cepat apa ya, biar di diskusi. Kak Nora ditinggal sendiri, iya. Makassar Isa, iya. Kores masuk, Kores nggak tahu kemana nih. Sudah masuk waktu, iya. Di sini belum.
Kores, Uniriva, Bunda Rahma. Wih. Kak Hesti kenapa naik tensinya Bunda Nora? Nggak tahu saya. Tak temenin. Simon mana? Simon lagi ngambil Bibelnya. Undang blender. Bang Simon, gimana Bang Simon? Uniriva monitor dong, biar dilanjutkan Uni. Lanjutkan aja Bu, aku nggak ada kita hari ini. Oh ya, Tapi oke saya baca yang ini ya. Saya baca ini ya. Kan tadi Bang Simon mengatakan bahwa 11 murid Yesus menyaksikan yang langsung tentang penyalipan Yesus. Silakan nanti Anda Ya. buka di Markus 14 nomor 50. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid-muridnya melarikan diri. Tidak ada satupun yang tertinggal, Bang Simon. Jadi di mana Anda mengatakan bahwa 11 muridnya itu menyaksikan penyalipan Yesus? Kabur Bang Simon. Bahkan si Petrus pun tidak berani menampakkan dirinya. Tapi mereka Di mana? tahu bahwa Siapa Yesus muridnya yang disalib. menyaksikan penyalipan Yesus? Mereka tahu bahwa Yesus disalib, tetapi Anda mengatakan tadi 11 muridnya itu berada pada waktu Yesus itu disalib gitu loh. Jangankan pada waktu disalib Bang Simon. Pada waktu Yesus pun sudah mati, dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua yang ditutupi batu. Adakah satu saja murid Yesus yang dari sebelah sini menjarahi kubur Yesus? Gak ada Bang Simon. Mereka bersembunyi karena mereka takut. Jadi siapakah penyalipan Yesus? Sehingga bisa dituliskan di dalam kitab Anda ini bahwa mereka itu meyakini yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Bang Simon tahu pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukankah 3 muridnya disuruh berjaga-jaga tetapi mereka tidur nyenyak? Betul Bang Simon? Mereka tidur tapi dibangun Yesus. Bukan, betul. Kenapa, Kak? Kan ujungnya kan mereka kan tidur nyenyak kan Bang Simon? Iya betul. Nah, sehingga di dalam Al-Quran betullah yang dikatakan Al-Quran itu. Apa? Nabi Isa itu diserupai. Salah. Itu pemahaman yang salah. Adakah 3 muridnya? Oke.
Sekarang saya bertanya, ketika Yudas datang bersama tentara Romawi, Ya. apa yang dipertanyakan tentara Romawi itu kepada Yesus? Apakah raja orang Yahudi? Bukan. Siapakah yang kalian cari? Kata Yesus. Betul? Betul. Kami mencari siapa, kata orang tentara Romawi? Kami mencari Yesus, orang Nazaret. Nazaret. Ya. Apa jawab Yesus? Betul. Akulah dia. Ya kan? Yes. Apakah mereka langsung menangkapnya? Yudas mendatangi Yesus dulu, memeluk Yesus dan mencium Yesus. Tidak. Baru Sampai orang berapa kali Yesus bertanya kepada tentara Romawi, Bang Simon? Sampai berapa kali Yesus bertanya kepada tentara Romawi, siapa yang kalian cari itu? Bukankah 2 kali Yesus bertanya kepada tentara Romawi, siapa yang kalian cari itu? Pertanyaan saya, kalau memang Yudas sudah begitu lama bersama dengan Yesus pada waktu Yesus melakukan penginjilan, kenapa Yesus sampai duluan bertanya, siapa yang kalian cari? Kenapa Yudas tidak mengenalinya? Silakan Bang Simon. Pak Simon, kalau saya sehari-hari dengan Anda, ketika orang mencari Anda, apakah langsung kau yang bertanya, siapa yang kalian cari? Otomatis saya mengatakan, inilah yang namanya Bapak Simon. Betul? Betul. Nah, ini sampai Yesus bertanya 2 kali kepada tentara Romawi, siapa yang kalian cari? Kenapa tidak Yudas yang mengatakan kepada tentara Romawi, itulah Yesus? Tetapi Yesus harus bertanya dulu 2 kali, baru Yudas datang mendekati. Dia mengucapkan salam kepada Yesus. Kenapa seperti itu? Apakah Yudas tidak mengenali Yesus? Atau Yudas ragu-ragu apakah itu Yesus? Yudas mengenali Yesus. Kalau Yudas mengenali Yesus, kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali kepada tentara Romawi, siapa yang kalian cari itu? Bang Simon, Yudas sudah begitu lama dengan Yesus. Sudah begitu lama dengan Yesus. Tetapi kenapa ketika mereka mau menangkap Yesus, Yesus harus bertanya, siapa yang kalian cari? Sampai 2 kali loh. Silakan baca kitab Anda sendiri. Saya tidak berbohong di sini. Jadi cobalah pakai akal logika, Bang Simon. Inilah keimanan kami, kata Anda. Inilah keimanan kami. Bagaimana bisa Anda mengimani sesuatu yang tidak masuk akal, yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan akal pikir Anda? Di-mute dulu TKMTS. TKMTS, ya Allah ya Robbi, baru naik. Ini siapa yang naikkan langsung di-mute. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Anda Muslim? Muslim Kristen semua saya punya. Apalah ini. Mute aja lah dia itu. Siapa yang naikkan itu tuh? Mute-kan aja dulu. Saya tidak berdiskusi sama orang yang banyak agama. Jadi begitu ya Bang Simon? Anda sendiri tidak bisa menjelaskan kepada saya kenapa Yudas tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Bukan dia tidak kenal. Terus kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali kepada tentara Romawi? Bang Simon, Anda tidak bisa mengatakan kenapa tidak kenal. Logika Anda lah dulu. Apakah Anda tidak mungkin tidak mengenal tetangga Anda mulai Anda kecil sampai besar, itu hanya itu saja tetangga Anda. Ketika ada orang lain, orang asing bertanya, Pak Simon, saya mau bertanya, di mana rumahnya Pak Herman? Sementara Pak Herman ini tetangga Anda yang sudah 10 tahun.
Nah, ketika Pak Herman itu ada di hadapan Anda, Pak Herman itu bertanya, siapa yang kalian cari? Sampai 2 kali bertanya. Sementara Anda tahu bahwa itu adalah Pak Herman. Sama seperti itu. Yudas bersama tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Ketika Yesus sudah di hadapan orang ini, di hadapan Yudas dengan tentara Romawi, kenapa Yudas tidak langsung mengatakan kepada tentara Romawi, inilah Yesus yang dari Nazaret? Tetapi Yesus bertanya, siapa yang kalian cari? Apa jawab mereka? Yesus dari Nazaret. Inilah, akulah dia, katanya. Terdiam tentara Romawi. Siapa yang kalian cari? Pertanyaan Yesus yang sampai kedua kali. Yesus dari Nazaret. Baru majulah Yudas. Anda tidak tahu itu. Anda tidak membaca kitab Anda, Pak Simon. Makanya Bu, kalau membaca Alkitab itu jangan satu ayat-ayat satu yang dibaca. Saya tidak membaca satu ayat. Saya membaca ketika Yesus ditangkap. Yesus bertanya 2 kali kepada tentara Romawi. Yang notabene-nya Yudas lah yang membawa tentara Romawi ini ke tempat persembunyian di mana sehari-hari Yesus berdoa kepada Bapaknya. Tapi kenapa Yudas tidak langsung menunjukkan kepada tentara Romawi bahwa yang di depan mereka itu adalah Yesus dari Nazaret? Jangan Anda mengatakan saya tidak membacanya. Pak Simon, tidak mungkin ketika saya bertanya, Pak Simon, di mana datanya Yesus itu mati disalib? Apakah Anda mau menyuruh saya untuk membaca dari kitab Kejadian? Tidak mungkin. Otomatis yang saya ambil satu pasal itu yang menceritakan Yesus disalibkan. Bagaimana mungkin kau mengatakan saya tidak membaca semuanya? Penangkapan Yesus pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, memang nyatanya Yudas itu tidak mengenal Yesus. Baca dong. Makanya saya bilang tolonglah. Orang Kristen kalau diskusi sama Muslim itu, 1, utamakan kejujuran. 2, konteks berdasarkan kitab Anda. Jangan keimanan Anda. Kalau Anda naik ke Komal ini berdasarkan keimanan Anda, menyembah sendal pun Anda, itu bukan urusan saya. Karena apa? Karena itu sudah keimanan Anda. Tapi ayo kita buktikan bahwa keimanan Anda itu sudah berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci Anda. Karena konsep ketuhanan Yesus tidak pernah tertuliskan atau dinyatakan Yesus bahwa ialah adalah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus Tuhan? Dari mana konsepnya itu kalau bukan dari gereja-gereja yang didoktrin oleh pendeta-pendeta kalian? Jadi Pak Simon tolong gunakan akal Pak Simon. Ya, itu aku ya, si Mamora. Gunakan akal kita. Saya tidak menyuruh Anda masuk Islam. Saya tidak menyuruh Anda, itu hak Anda. Tetapi Anda betul-betul pelajarilah Bible Anda, kitab suci Anda. Karena kalau orang yang mau mencari kebenaran, yang mau mencari sebenarnya siapa Tuhan yang patut disembah dan layak disembah, itu adalah orang yang mau menggunakan akal pikirannya, yang tidak mau menggunakan hanya keimanan buta. Kalau saya katakan kepada Anda, Pak Simon, istri Anda selingkuh, mereka sudah menginap di hotel. Tanpa Anda melihat, Anda hanya mendengarkan omongan saya, apakah Anda harus percaya? Tentu tidak. Anda mungkin akan menyelidiki. Di hotel mana? Datang Anda ke hotel itu. Benarkah ada yang namanya ini? Check-in ke hotel bersama laki-laki. Pasti Anda selidiki. Sama seperti itu ketika manusia mau menyembah kepada Tuhan, harus cari tahu Tuhannya ini seperti apa. Kalau Tuhannya seperti saya juga mempunyai sifat makan, minum, tidur, BAB, pipis, untuk apa? Halo Pak Simon, dengar? Halo, dengar Bu, dengar. Ya. Jadi Itokku ini memang santun, Masya Allah baiknya. Ya Itok ya, saya tidak menyuruh Anda untuk masuk Islam atau untuk apa. Tapi cobalah Itok, bukalah akal pikir Itok.
pelajari baik-baik Bible itu. Yang saya katakan itu berdasarkan Bible itu sendiri, bukan berdasarkan dengan apa yang saya ingin katakan. Saya tidak mengatakan, oh Kristen ini ajaran ini. Cukup itu saja nanti yang menilai itu. Iya. Silakan itu. Iya Bu, ya begitu aja. Semoga lah Ibu cepat tahu paham siapa Yesus itu. Ya, soalnya Ibu belum tahu pasti, belum tahu belum mengenal dalam siapa itu Yesus. Ya, begitu aja kira-kira Bu dari saya. Makasih. Ya, sama-sama itu. Aku mau nyalakin nantu. Ya, ada yang mana nih? Bang Juma atau siapa? Uni Rifa, Bunda Rahma. Tadi siapa yang naikkan orang ya? Mana lagi? Monitor. Aduh. Monitor. Uni. Bunda Rahma. Bang Kores. Ya, itu Bang Simon. Silakan kalau mau bertanya lagi Bang Simon. Mau bertanya silakan tentang keislaman. Aku nggak mau bertanya tentang Silakan Islam. Bang. Saya nggak Ya, mau bertanya kalau gitu tentang mau bertanya Islam. tentang apa? Iya. Ya, aku pengennya Ap- semua orang semua paham Ya. itu siapa Yesus itu aja, Bu. Aku nggak pengen Saya tahu paham Yesus itu Islam itu siapa. bagaimana. Ya, Bu, ya. Kalau Ibu Ya. paham ya makasih. Ya. Kalau- Ya, saya paham. Yesus itu adalah seorang utusan yang diutus oleh Bapaknya untuk menyampaikan firman dan untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Bagaimana cara Yesus menyatakan kemuliaan Bapaknya? Yaitu dengan membuat suatu mukjizat yang diberikan oleh Bapaknya kepada dia. Mukjizat apa itu? Mukjizat pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Jangan lupa Bang Simon, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa Bapaknya. Betul? Iya. Betul, betul. Apa? Tapi- Iya, apa Ya. Bang Simon tahu? Tunggu dulu, jangan tapi. Apa Bang Simon tahu di mana datanya? Bang Lazarus Simon. dibangkitkan Yesus. Kalau itu Ah. pada saat kisah para rasul, di kisah para rasul. Adik. Abang Simon, Ya, Bu, ya. Aku pengen tidak ada cerita tentang perjalanan Yesus putus-putus Bun. Iya ya, putus-putus ya, ngelek ya. Sabar lah ya. Mati lampu tadi aku loh. Ini nggak ada yang monitor ya. Uni Rifa, Bang Zuma, Bunda Rama. Kenapa? Gantiin aku lah dulu. Oh, belum sholat ya? Ya. Iya. Woi, Simon. Ya, Oke. Bang, ya. Siap. Mau masuk Islam? Enggak, Bang, enggak. Oh, kok enggak? Enggak. Saya pengennya biar semua manusia tahu bahwa Yesus itu siapa, biar paham dia mati karena buat apa, Dia mati karena berbuat apa? nggak berbuat apa-apa. Terus kenapa dimatiin? Makanya ada zaman sekarang ya, kenapa itu Ya. ada fitnah? Aku mau bertanya abang, kenapa itu harus ada di muka bumi ini fitnah? Ujian buat manusia. Yes, ujian buat Manusia. manusia. Tuhan itu juga perlu diuji apa enggak? Tuhan Dia- Tuhan biar- Tuhan yang menguji. Biar Tuhan itu layak sebagai Tuhan, dia harus diapain? Biar Harus Tuhan diapain itu Tuhan? layak sebagai Allah. Siapa yang bisa Ya. ngapa-ngapain Tuhan tuh siapa?
Iya, bahwa sebagian besar di muka bumi ini tidak percaya bahwa Tuhan bisa dihukum. Enggak percaya semua. Sebagian juga Kristen ada juga yang enggak percaya bahwa Tuhan itu dihukum. Bahwa Allah itu mati. Ya kan? Enggak bakal percaya. Sampai kiamat pun menanti, makanya ada anti. Jadi gimana dalam Kristen tuh menguji Tuhan tuh gimana? Tuhannya dicobai gitu. Itu dia itu. Iya, Makanya dia Tuhannya orang Kristen dicobai gitu maksudnya. Diuji. Oke. Diuji, benar, betul. Berarti pengangkatannya jadi Tuhan itu atas dasar lulusnya dia dari ujiannya manusia gitu maksudnya. Abang tahu nggak? Yesus diuji Apa? iblis. Yesus Pernah nggak, diuji iblis. Iya tahu, dicobai dia. Ya. Terus Yesus itu lewat cobaan itu kita harusnya abang tahu dong siapa dia ya. Harusnya gua tahu siapa iblis maksudnya. Abang tahu Yesus itu siapa? Kok bisa ya lewat cobaan iblis dia bisa lolos gitu? Dia bisa lolos dari cobaan iblis. Lo bukannya iblis sukses membopong dia? Aku mau tanya abang. Hah? Yesus, kalau manusia puasa nggak makan nggak minum 40 hari bisa hidup apa enggak? Hidup. Musa hidup. Hidup Musa kan pernah begitu. 40 hari puasa tidak makan minum. Iya, 40 hari 40 malam kan, sebelum dia di apa? Ketika dia lagi dikasih Torah oleh Tuhan di Gunung Sinai kan 40 hari 40 malam dia nggak makan nggak minum itu. Kalau nggak kuasa Tuhan yang membantu dia bisa hidup apa enggak? Nggak bisa lah, itu kan pasti kuasa dari Tuhan kan. Berarti Yesus dikasih kuasa dari Tuhan. Tuhan yang mana lagi nih? Yesus ini memang Tuhan, gitu kan? Nah, kalau di kami di konsep Islam yang mempunyai jabatan Tuhan itu tidak akan satu makhluk pun yang mampu mengujinya, karena yang namanya penguji itu lebih kuasa daripada yang diuji. Itu yang namanya penguji. Gitu. Jadi kalau ingin menguji Tuhan, dia harus lebih kuasa lagi dari Tuhan, kayak gitu. Itu dalam Islam, kayak gitu. Nah, posisinya ini kan Tuhannya Kristen diuji, artinya ada yang lebih kuasa dari dia, itu. Tadi kan udah dibilang iblis katanya. Wah, gimana dong? biar Yesus bisa menjadi Tuhan, dia harus menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Biar Yesus bisa menjadi Tuhan. Nah, ini lagi berbeda. Kalau dalam Islam, jabatan Tuhan itu didapatkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu dari awal sampai akhir itu. Nggak pernah di tengah-tengah jadi Tuhan, itu nggak begitu konsepnya. Iya, iya betul. Memang dia Tuhan. Tapi tadi supaya dia menjadi Tuhan katanya. Supaya bukan menjadi Tuhan, ku bilang. Supaya dia benar-benar. Ini direkam, Bre. Apa? Jadi mau dikoreksi lagi bahasanya? Oke, apa? Dia memang sudah Tuhan. Oke. Bagaimana manusia bisa percaya dia Tuhan? Lewat bagaimana? Bagaimana manusia bisa percaya dia Tuhan? Dari pembuktian perkataannya, kan gitu. Terus? Iya gitu. Jika kata-katanya terbukti benar, selalu benar dan tidak pernah salah, itu Tuhan. Gitu kan? Kita mengenal Tuhan dari perkataannya gitu. Perkataannya ini siapa yang menyampaikan? Nabi-nabi menyampaikan, kan gitu. Nah, kalau dalam Kristen supaya percaya bahwa dia itu Tuhan, gimana caranya? Caranya lewat dari kematian dia di kayu salib. Itu yang Kematian dia di kayu salib. Ya. Oke. Jadi kalau mati itu Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mati bukan Tuhan, Bang. Tadi katanya kematian di kayu salib itu gimana maksudnya? Dia bisa melewati fitnahan, hukuman, bahkan mati. Bisa dia bangkit. Itu, Bang. Oke, tapi mati dulu baru dia bangkit gitu. Itu kan konsep pengampunan dosa.
Makanya dia Nah harus ini, mati. terus kalau misalnya di 1 Raja-Raja 18 nomor 8, Elia membangkitkan anak yang mati. Elianya Tuhan nggak dalam Yahudi? Yang memberikan kuasa itu Tuhan sama dia. Loh, kalau Yesus yang memberikan kuasa siapa? Ada kuasa dalam dirinya. Kuasa dalam diri. Jadi kalau Yesus kuasa dalam dirinya, kalau Elia kuasa dari Tuhan. Tuhannya tidak dalam dirinya gitu. Atau gimana? Kuasanya di luar dirinya, kalau Yesus kuasanya dalam dirinya, kayak gitu. Tuhan yang berkuasa atas Elia. Kalau Yesus beda. Jadi kalau Yesus bangkit beda, kalau Elia membangkitkan itu beda juga. Harus beda lah ya, pokoknya gitu ya. Kuasa dari Tuhan membangkitkan anak itu. Nah itu bukan kuasa dari dirinya, serius ini. Kalau dia nggak, kalau Tuhan nggak berkenan anak itu hidup, nggak mungkin dia bisa membangkitkan anak itu. Lah orang-orang yang percaya Elia juga kan ngomongnya kalau misalnya Tuhan tidak berkenan Yesus hidup, maka Yesus tidak akan hidup, kan gitu. Bisa ngomong kayak gitu kan? Apa dia disembah? Siapa? Apa di zaman itu dia disembah manusia? Nggak tahu. Biasa, kalau dari perjanjian lama orang menyembah orang lain, bersujud di hadapannya itu biasa gitu. Elia iya, Daud kepada Nabi Samuel menyembah juga iya gitu kan. Yusuf disembah orang tuanya juga iya. Yakub sama istrinya tuh siapa ya, nggak tahu gua. Biasa itu, nggak ada yang spesial. Maksudnya apa yang dilakukan Yesus itu sudah pernah terjadi di zaman-zaman yang dulu gitu loh. Nah, yang lucu ini ketika orang-orang yang dulu itu kejadian seperti Yesus, mereka orang Yahudi nggak ada yang menganggap itu adalah Tuhan gitu. Tapi ketika itu terjadi kepada Yesus, Yesusnya dianggap Tuhan. Itu yang menarik. Iya betul. Gitu. Ya nggak? Gitu loh. Iya. Makanya mungkin di sini orang-orang Kristen mungkin harus mulai menyadari gitu. Kenapa Yahudi tidak ikut Yesus? Karena apa yang terjadi pada Yesus sudah terjadi di orang-orang terdahulu, kan gitu. Sama kayak gini, Bre. Ini gua akan buka cakrawala berpikir lo ya. Penyaliban, tahu dong penyaliban? Tahu. Nah, penyaliban ini hukum Taurat atau hukum Roma? Hukum Roma. Hukum Roma. Budaya Roma ya. Gimana caranya sekarang ini yang penyaliban hukum Roma menggenapi hukumnya Taurat Tuhan? Itu gimana caranya coba? Pengen tahu gua. Karena wilayah tempat peradaban orang-orang di situ kan di Roma. Jadi karena hukum Taurat Tuhan di bawah hukumnya Roma, maka hukum Taurat Tuhan digenapi oleh hukum Roma, gitu maunya. Itu kalau penghukuman itu nggak harusnya, kita nggak perlu bahas. Loh, kita harus tahu gitu, karena hukum dalam Taurat Tuhan tidak ada penyaliban. Tapi dalam hukumnya pagan Roma ada penyaliban gitu loh. Kenapa orang-orang Kristen mendewa-dewakan penebusan dosa dari hukum pagan Roma, yaitu penyaliban? Ini gua nggak bisa terima. Ya wajar lah. Kan penghukuman mereka pakai hukum pikul salib, harus mati salib yang mereka udah yang hukum itu. Kalau seandainya Nah, hukum harus mati di salib ini hukum dari Tuhan atau hukum dari Roma? Gitu loh. hukum dari Roma. Di hukum Taurat itu jangan salah, ada juga hukuman kematian, dirajam, dipenggal, dibakar gitu loh. Itu hukum-hukum Taurat Tuhan gitu. Tapi tidak ada penyaliban. Penyaliban itu Masa gini maksud gua. Kok bisa-bisanya Tuhan mengasihi hukumnya orang pagan gitu? Kok bisa-bisanya? Ya kalau soal itu nggak perlu dibahas sih. Harus dibahas gitu, karena gini, kalian kan di atas kayu penyaliban, Yesus menebus dosa. Lah ini penyaliban ini hukumnya siapa? Hukumnya Gitu Roma. loh. Hukum yang Nah, dipakai di Roma. kok bisa-bisanya hukum Roma menebus dosa seluruh manusia? Kok bisa-bisanya, Simon? Coba gua tanya. Kok bisa-bisanya hukum Roma menebus dosa manusia?
karena pemerintahan kan situ waktu itu zaman Yesus. Ya kalau gitu kalian berterima kasih kepada pemerintahan zaman itu, jangan kepada Tuhan. Kerajaan Roma. Iya. Berterima kasihlah kepada Roma, jangan kepada Tuhan. Menurut abang ya. Iya, berdoa, berterima kasih, puji-pujian, lakukan itu kepada Roma. Jangan kita kepada Tuhan gitu. Berarti abang kayak gini lah, berterima kasih sama orang yang memfitnah. Loh, karena tanpa fitnahan mereka, tanpa penyaliban mereka tidak akan ada penebusan dosa. Jadi antikristus dong. Justru antikristus yang membuat penebusan dosa ada melalui penyaliban. Tanpa antikristus bisa nggak ada penyaliban? Dijawab. Tanpa orang-orang mengfitnah Yesus, tanpa orang-orang menghukum Yesus, tanpa kayu penyaliban, bisa nggak Yesus menebus dosa? Dijawab. Berarti kita berterima kasih sama orang yang menghukum. Ya. Ya iya dong. Berarti kita mensupport mensupport yang menyelipkan itu. Ya iyalah. Harusnya begitu gitu. Gimana caranya kalian menghina, meludahi, menyalahkan orang yang menyalibkan, sedangkan penyaliban itu penebusan dosa? Kontradiksi nggak sih? Begini bang ceritanya. Adalah Coba ceritanya. yang akhir-akhir ini ya, yang sedang beredar ya. Ya. Adalah kasus buron yang salah tangkap. Datanglah keluarganya. Datang kemana? Sementara keluarganya datang menyaksikan. Diulang sinyalnya. Itu sinyal merah, diulang. Begini bang, jelas ya? Iya, ya nah, jangan pindah-pindah di sini aja. Adalah kasus pembunuhan. Ada kasus pembunuhan banyak, terus? Ya terus patrollah mereka mencari tahu lah siapa yang membunuh itu. Oke. Sementara buron salah tangkap. Yang tidak Polisinya salah tangkap. Oke, terus? salah tangkap. Terus tibalah terus udah hadirlah keluarganya semua menyaksikan hubungan itu. Terus keluarganya terima kasih sama polisi itu dong, polisi yang salah tangkap. Mereka berterima kasih. Apa gimana bang? Yang berterima kasih keluarga yang pelaku sebenarnya. Karena apa? Karena dengan ditangkapnya orang yang salah ini, maka orang yang berdosa tersebut bebas. Gitu kan? Gitu kan maunya kan? Keluarga yang salah tangkap ini berterima kasih sama Bukan. Keluarga pelaku sebenarnya berterima kasih kepada polisi. Karena dengan menangkap orang yang salah, anaknya dia jadi bebas dari hukuman. enggak. Yang kutanya pertanyaan yang dari sisi keluarganya, mereka harus dengar. Nah, kalau dari sisi keluarganya, anaknya ditangkap ini, apakah ini membuat apa dosa-dosa mereka atau hutang-hutang mereka terlunaskan gitu untuk keluarga yang salah tangkap ini? Kan enggak. Ya. Enggak kan? Jadi yang berterima kasih bukan keluarga yang salah tangkap, tapi keluarga dari pelaku yang sebenarnya. Sama kayak seperti Kristen gitu. Kalau keluarganya Yesus, contoh misalnya ibunya Maria, bapak tirinya Yosef itu, mereka bersedih karena salah tangkap. Tapi untuk orang lain yang berdosa secara hukum Roma penyaliban, ya mereka berterima kasih. Karena Aku udah paham. harusnya mereka yang mati, mereka jadi gak mati kan gitu. Berterima kasih kan jadinya. Terima kasih Yesus. Karena engkau yang disalibkan, maka saya yang membunuh bebas, jadi tidak saya yang disalibkan, kan gitu. Terima kasih Yesus, karena saya harusnya dipotong tangan karena mencuri, jadi saya tidak dipotong tangan. Terima kasih Yesus, karena saya adalah pesundal, harusnya saya dirajam, saya jadi tidak dirajam, kan gitu. Itu kan yang mau dimau Kristen kan? Tapi abang bilang tadi berterima kasih sama orang Roma. Gimana itu konsepnya? Iya.
Jadi berterima kasih juga dengan tentara Roma, berterima kasih juga dengan polisi yang salah tangkap gitu. Karena tanpa salah tangkap, tanpa oknum-oknum ini, maka membunuh Yesus atau orang yang salah tangkap ini pun tidak terjadi. Terima kasih kepada mereka. Bukannya kita berterima kasih. Ini maksudnya gimana? Maksudnya Yesusnya terima kasih, terus orang yang melakukan eksekusi, orang yang melakukan ritual penyaliban tersebut tidak diterima kasih. Ya kalau gitu jangan mereka yang menyalibkan, kalianlah yang menyalibkan kalau gitu maunya. Aku bang, abang bilang tadi harus berterima kasih sama orang Roma, salah bang. Lo yang menyalibkan siapa? Ya, Contoh kayak gini, ada motor, contoh kayak gini Simon. Ini ada motor rusak nih ya, dibawa ke bengkel gitu kan, orang bengkel ngebenerin. Kita terima kasih nggak? Kita terima kasih nggak kepada orang bengkelnya? berterima kasih. Ya itulah tentara Roma gitu. Tentara Roma si tukang bengkel. Yesus ini adalah motor yang dibenarkan sehingga kalian bisa menapaki motor tersebut ke sorga. Apa bedanya sih? Kami nggak berterima kasih sama orang Roma bang. Karena apa? Kami Karena apa? Kepada Yesus bang. Bisa nggak Yesus menyalibkan dirinya sendiri? Gua tanya. Enggak. Kalau memang kalian tidak mau berterima kasih kepada orang-orang Roma, biarkan Yesus menyalibkan dirinya sendiri. Jangan menggunakan orang Roma. Bukan begitu konsepnya lah bang. Nah itu dia gitu. Kalau misalnya orang Roma ini terlibat dalam penyaliban, terima kasihlah kepada mereka. Apa kalian tidak diajari berbudi pekerti, berterima kasih kepada orang-orang yang menolong? Kalau misalnya kalian tidak mau berterima kasih kepada orang Roma, salibkanlah Yesus sendiri, atau enggak Yesusnya yang menyalibkan dirinya sendiri. Sesimpel itu, bre. Ini kalau misalnya kita logikanya dibuka gitu. Kalau memang penyaliban itu menebus seluruh dosa manusia, ada banyak instrumen yang terlibat di dalamnya gitu. Salah satunya apa? Kayu salib dan juga tentara Roma. Kenapa mereka jadi salah gitu loh? Abang lah itu. Kalau kami tidak akan berterima kasih sama orang yang fitnah, sama orang yang menghukum yang tidak bersalah. Kita nggak berterima kasih sama itu. Terus gimana cara Yesus nebus dosa kalau nggak difitnah? Kalau nggak disalib gimana caranya dia nebus dosa? Iya memang dia harus disalib. Tapi konsep pemahaman kita nggak gitu pak. Ya, terus gimana konsep kalian gitu? Apa yang kalian lakukan terhadap orang Roma ini? Coba, bagaimana kalian bersikap terhadap orang yang menyalibkan Yesus? Nah, itu yang gue pengen tahu. Coba jawab. Ya, kita tidak boleh menghakimi apa yang sudah terjadi. Terjadilah kan? Kita tidak juga menjeratkan mereka ke orang-orang zaman itu juga membiarkan mereka berkuasa. Ya guys, berarti orang-orang yang dulu pun menerima gitu apa yang dilakukan oleh Roma, sebagaimana kalian menerima apa yang dilakukan oleh Roma terhadap Yesus kalian. Iya, tapi tidak berterima kasih sama orang itu. Kita berterima kasih sama Yesus. Itu aja, Bang. Mau menerima hukuman itu. Kalian berterima kasih dengan Yesus. Yes. Ya oke, kalau gitu Yesus berterima kasih kepada Roma gitu, karena mereka membantu apa yang harus Yesus lakukan, menebus dosa di atas kayu salib. Enggak ada ucapan terima kasih dari Yesus. Ini yang aneh. Kenapa nggak terima kasih? Yes, Gitu. Kalau misalnya kayak gini, Bre. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya nggak ada rasa terima kasihnya gitu loh. Ya jangan minta tolong Roma untuk menyalibkan. Salibkanlah dirimu sendiri. Justru Yesus gimana ya? Setiap orang yang dia pakai kayak Paulus kan waktu itu yang menyalibkan dia, Saulus, tentara Roma waktu itu. Hah? Kalau setiap yang Tuhan percayakan, dia akan pakai kayak Paulus. Roma ini dipakai nggak? Roma ini dipakai Tuhan nggak untuk penyaliban ini? Coba. Salah satu yang menyalibkan Yesus kan Paulus, toh? Ya enggak, Bang? Betul. Dipakai Tuhan nggak itu? Dipakai. Dipakai Tuhan nggak dia? Iya, dipakai. Ya sih. Artinya dari awal Tuhan sudah berkarya akan menggunakan Roma sebagai instrumen penebusan dosa bagi manusia. Terima kasihlah kalian pada Roma.
Karena itu karya Tuhan, instrumen Tuhan orang Roma itu. Siapa yang siap? Kan nggak semua orang Roma. Orang pilihan Tapi aja. kan mereka Kayak Paulus tapi kan mereka dipilih. keturunan ya. Siapa yang bersedia? Begitu Bang. Paulus kan waktu itu kan Lah, harusnya kesadaran diri sendiri, sebagaimana kalian menyembah Yesus itu kesadaran diri sendiri, maka kalian berterima kasih kepada Roma pun kesadaran diri sendiri. Gitu. kayak Karena di si- mau menerima kesadaran Paulus mau menerima Yesus, sementara dia yang menyalibkan Yesus, dia menyadari bahwa dia salah menyalibkan Yesus. Loh, gimana? Nah, ini di sini pola pikirnya salah. Kalau dia tahu itu salah, dia nggak akan menyalibkan, gitu loh. Tapi kan ini bukan perkara dia tahu atau tidak, dia dipakai Tuhan. Secara tidak sadar dia akan melakukan hal tersebut. Dan di sini agan, selamat datang di kebenaran. Paulus bertobat itu tidak ada gunanya gitu. Karena dia dipakai Tuhan untuk menyalibkan Tuhannya itu sendiri. Itu. Yuk dilanjut, aku ke Isa euy. Kalau Paulus tidak bertobat, nggak mungkin Tuhan Yesus pakai dia, gitu Bang. Karena Paulus mau menerima bahwa dia harus menjadi saksi dia, bahwa Tuhan Yesus pakai dia sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ganti shift Bunda. Adakah yang bisa kita makan malam ini? Adakah cemilan ringan? Teman-teman sekalian, ada Kristen di sini ya? Silakan Simon. Iya, itu. Simon ini lain. Oh ya, salam Silakan. kenal Bang Simon, Bang Cimon. Salam kenal Bang Jim. Ya, di dalam Salam kenal, Bang. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan yang mereka sembah itu adalah hakikat yang menjadikan langit dan menjadikan bumi, yang menciptakan laut beserta segala isinya. Tertera di dalam Mazmur 146 nomor 6. Kemudian dinyatakan di dalam Yesaya 44 nomor 24 bahwa Tuhan itu membentuk segala sesuatunya, Dia menciptakan segala sesuatunya, Dia membentangkan langit, menghamparkan bumi, dan tidak ada sesuatu apapun yang berada di samping Beliau. Yesaya 42:8, Tuhan itu maha kekal, Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tanpa lelah dan tak terduga. Kemudian di dalam Mazmur 33, nomor 6 sampai nomor 9, Tuhan ketika hendak menciptakan apapun itu, Dia cukup berfirman, jadi maka jadi. Di dalam Mazmur 147 nomor 5 pun dikatakan, Tuhan itu maha besar, punya kekuatan yang maha dahsyat, kebijaksanaan yang tak terbatas. Dan juga di dalam Mazmur 148 nomor 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan hanya memberi instruksi, kun, jadi maka jadilah segala sesuatu yang tercipta. Saya ingin bertanya, kalau orang-orang Yahudi kemudian sudah mengetahui sifat Tuhan, hakikat Tuhan, keberadaan dan pribadi Tuhan itu sendiri, lalu kenapa orang Kristen ini mengganti Tuhannya Yahudi yang begitu tersusun apik tentang hakikatnya dan sifatnya menjadi sosok makhluk yang lemah bernama Yesus? Sedangkan Yesus itu adalah makhluk dari surgawi. Di dalam 1 Korintus
dijelaskan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari surga. Sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Yesus itu di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 juga disebut sebagai manusia. Siapa yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka dia dicap sebagai pembohong, pendusta atau antikristus. Nah, apakah saudara-saudara Kristen ini tidak memandang, tidak melihat bahwa Yesus ini jangankan untuk duduk sebagai Tuhan, duduk sebagai malaikat saja tidak layak, apalagi duduk sebagai Tuhan. Nah, gimana saudara menyikapi ini? Silakan. Kalau aku simpel aja bang, kalau jawaban dari seorang Kristen. Iya. Kalau Tuhan sudah bilang akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, siapa yang bisa bantah bang? Gitu bang. Oke. Itu aja, simpel aja. Baik. Oke. Yesus seumur hidup tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Yesus ketika penginjilan tidak pernah mengucapkan satu kata yang melampaui kodratnya dia sebagai ciptaan, sebagai utusan. Adapun ucapan Alfa dan Omega itu muncul 100 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Dan konon menurut pemberitaan Bible itu sendiri, ucapan itu dilontarkan oleh makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Alfa Omega, akulah awal dan akhir. Dan Yesus tidak akan mungkin mau menandingi Tuhannya. Yesus bukan iblis, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Yang mana iblis itu sendiri dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 14 sebagai bintang timur. Dan memang yang mengaku Alfa dan Omega itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Nah, ini dia. Yesus bukan iblis yang ingin menyamai Tuhan, tetapi ada makhluk halus yang menyamai Tuhan mengatasnamakan Yesus. Itu gimana itu bang? Saya boleh sebutkan bahwa abang adalah penyesat bagi orang Muslim. Kenapa? Bang cuma bisa boleh katakan sebagai orang penyesat. Oke, baik. Muslim Tidak yang apa-apa. mau. Oke, saya pun demikian. Mengatakan bahwa Anda adalah saudaranya setan yang ingin menyesatkan seluruh umat manusia dengan memfitnah Yesus anak Maria telah berkata Alfa dan Omega. Ingat bang, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, di situ tinta merah. Apa yang dikatakan? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Itulah dia yang mengaku Alfa dan Omega. Sampai di sini belum paham. Sampai di Perkataan sini Alfa dan Omega. Iya bang. catatan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu ucapan iblis yang nyamar menjadi Yesus. Itu fakta. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis yang datang kepadamu menyamar dengan menggunakan namaku. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Sedangkan yang mengaku bintang timur di dalam kitabnya Yesaya itu hanya Lucifer, iblis. Berarti yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16 itu adalah iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah Yesus. iblis. Enggak apa-apa bang, cuma mengatakan asalkan jangan saya yang bilang aku menyembah iblis bang. Nah itu fakta bung. Mau lari kemana? Itu fakta. Kecuali Anda ingin membakar Bible seluruh dunia supaya nggak ada lagi bacaan itu. Selama bacaan itu ada, saya, Bang Suma akan selalu mengatakan Kristen nyembah iblis.
Karena Yesus ketika penginjilan mengatakan ending pengajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada pengikutku, dan pengikutku menerimanya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, selidik punya selidik, segala firman ketika Yesus penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega, nggak pernah. Nggak pernah Yesus mengaku akulah Alfa dan akhir, nggak pernah. Tetapi ketika Yesus terangkat ke langit, 100 tahun kemudian muncul Yesus baru mengaku Alfa dan Omega. Nah, inilah yang dinubuatkan oleh Yesus, waspadalah akan datang kepadamu penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah. Itu kata Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ternyata terbukti benar-benar begitu Yesus terangkat, muncul penyesat memakai nama Yesus. Itulah yang Anda sembah. Bang Juma, Siap. sampai kapan berkomitmen seperti itu bahwa Yesus penyesat? Saudaraku, tadi di awal saya sudah menjelaskan data-datanya. Tuhannya orang Yahudi itu pencipta alam semesta, yang membentuk manusia, yang menciptakan alam ini. Dia tidak pernah berubah. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sedangkan Yesus anak Maria dihidupkan, dimatikan. Itu fakta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan sekedar berkata apapun dia tidak bisa. Aku tak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Kok tiba-tiba ada muncul Yesus baru yang mengatakan akulah Alfa dan Omega? Ini siapa? Tiba-tiba dia mengaku bintang timur. Ini siapa? Yesus tadinya anak Maria mengatakan, aku adalah utusan Bapakku. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku yang ada di langit. Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak. Yesus selalu berdoa, mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tapi seketika kemudian dia terangkat ke langit, sudah tak ada di bumi. Muncul Yesus baru dengan pengikut baru. Yesus yang asli pengikutnya Yahudi. Yesus yang baru pengikutnya Romawi. Sampai sini Anda paham? Anda sadar? Belum? Justru lewat kehidupan manusia, lewat kehidupan Yesus Kristus itulah kita tahu bahwa Allah itu bagaimana karakter Allah, pribadi Allah. Kita bisa lihat dari pribadinya Yesus. Nah, itu dia. Inilah celakanya. Masa Anda melihat Tuhan dengan perspektif melihat manusia? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajaran Yesus, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia, sementara Yesus anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi seketika anak manusia yang bukan Tuhan ini terangkat ke langit, muncul Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana yang mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan dia adalah pribadi Tuhan? Yesus baru, Yesus palsu, yaitu iblis yang ngaku-ngaku memakai nama Yesus. Sekarang kutanya bang, Tuhan alam semesta memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Jangan ada ilah lain. Sabar. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada Tuhan lain. Ya kan? Tapi kemudian, begitu Yesus yang asli terangkat ke langit, muncul Yesus baru yang mengaku-ngaku juga sebagai Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Ya kan? Berarti Yesus yang tadinya tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba berubah jadi 38 derajat menjadi Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Yesus yang tadinya Adam mengajarkan kemudian ajaran tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba dia nongol
dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini siapa? Iya. Yesus mana ini? Berarti abang juga belum jumpa ayat ini ya? Aku belum persis tahu. Silakan Anda tunjukkan dalil Anda, silakan. Jangan Ada bilang perkataan surat Yesus. Roma, surat Paulus. Silakan. Sebelum ada perkataan Yesus yang harus abang tahu, abang pahami. Ya. Sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Itu ada Oh. perkataan Yesus. Itu bukan berarti dia Tuhan. Kecil itu. Karena Salomo juga berkata dalam Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Salomo jauh lebih hebat. Tapi apakah Salomo itu Tuhan? Bukan. Nah, inilah hebatnya makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, mampu membisikkan kesesatan kepada saudara, sehingga ucapan Yesus yang hanya berkatakan aku ada sebelum Abraham ada, menjadi simbol ketuhanan bagi dia. Padahal sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih dulu ada. Bahkan Salomo sebelum langit dan bumi digariskan, dia sudah ada. Baca Amsal 8. Anda mendudukkan Yesusnya Anda menjadi Tuhan, menggantikan Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Ingat, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu mengaku dengan gelar-gelar yang tak akan mungkin pernah digantikan dengan gelar-gelar makhluk atau diserahkan kepada makhluk. Contoh, Tuhannya orang Yahudi disebut dengan sebutan Elohim, sang pencipta yang maha kuasa. Yesus bisa duduk ke situ? Tidak. Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, itu ucapan Yesus yang asli. Tapi seketika Yesus yang palsu mengatakan apa? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Berarti dia pencipta. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba? Ngarang kau Suma, kamu ini ngarang-ngarang kamu ini. Aduh. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Jangan emosi ya, jangan emosi. Coba Anda tunjukkan kepada saya, anak Maria pernah mengucapkan akulah Alfa dan Omega. Silakan. Kenapa turun? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Pernah tidak anak Maria berkata akulah Alfa dan Omega? Pernah enggak? Waktu dia di mana? di bait suci, Di mana itu? ada sama orang Farisi. Di mana dia pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega? Waktu mereka berdebat sama orang Farisi di bait Di suci. mana? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Di mana? Kitab apa nama kitab? Kitab Bom-Bom. Kitab Bidara. Aku lupa Lidara. Aku lupa, Ini dia lupa masalahnya. ayatnya. Inilah masalahnya. Anda percaya kepada sesuatu yang sifatnya masih angan-angan. Tuhannya orang Yahudi disebut El, yang maha kuasa, yang maha kuat. El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Elohe, Tuhannya orang Israel. El Olam, Tuhan yang maha kekal. Yesus cocok didudukkan di situ? Gak cocok. Anak Maria bisa disebut sebagai Tuhan yang maha kekal? Tidak bisa. Tidak bisa Yesus disebut Tuhan yang maha kekal. Nah, sedangkan hari ini Anda menuhankan sosok sembahan bernama Yesus yang tidak maha kekal, yang tidak maha tinggi, yang tidak maha kuat, yang tidak maha perkasa. Disebabkan karena apa? Karena tipu daya Yesus yang adalah iblis yang datang di Pulau Patmos. Kutanyalah abang, Silakan, Bang Juma. silakan Bang. Di akhir zaman nanti siapa yang datang? Di akhir zaman nanti yang datang Yesus asli, bukan Yesus palsu. Kenapa Yesus asli datang? Karena dia datang untuk menghakimi sang terdakwa. Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu?
Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti, itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa kalian sembah? Makanya dia turun untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwanya? Karisteng. Kalian terdakwa, kalian akan ditendang. Satu-satu ditendang bokongnya sampai ke neraka. Ketebek, ketebek, ketebek. Tendang satu-satu. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Akan memakai namaku. Coba. Dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalilnya jelas. Tapi orang di mana Yesus mengajarkan sembahlah aku? Akulah Alfa Omega, itu di mana Yesus mengajarkan itu? Itu ada di Alkitab, Bang. Iya, di mana? Di mana, Bang? Di mana? Anda tinggal sebut, langsung saya bacakan. Surah apa? Surah Bom-Bom, bab berapa? Kalonjing. Di mana tertulis kayak gitu? Enggak ada. Itu hanya ditemukan ratusan tahun kemudian. Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Itu muncul dari karangan-karangan orang yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Dan itu pun karena bisikan makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu? Yesus anak Maria nggak mungkin, mustahil. Lalu siapa? Iblis. Jadi yang kalian sembah itu iblis. Makanya kalian anti menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalian sudah dihalangi oleh iblis, sehingga kalian itu menyembahnya hanya kepada tagut. Anda ingin kali Yesus mati terkutuk kan? Anda ingin kali Yesus mati disalibkan kan? Itu artinya Anda pengikut iblis. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati terkutuk. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati digantung. Hanya pengikut iblis. Karena hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Berapa kali? Dan berhasil kemudian menurut iman Kristen pada saat penyaliban. Padahal itu no. Sorry lade. Yesus Kristus selamat dari pembantaian orang-orang kafir. Yang kalian sembah di atas tiang salib itu adalah iblis. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Sang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Sang Yudas. Siapa yang di tiang salib? Dialah yang mati terkutuk. Siapa dia? Dialah Yudas. Berarti dia adalah iblis. Yang kau sembah adalah iblis. Tidak salah Al-Quran mengatakan itu. Wa iyadna illa syaitanun urura. Bang Cuma. Halo. Ya, silakan. Halo, Bang. Ya, siap. 86,3. Geser sedikit. Lanjut. Wahyu 22 ayat 13. Yes, silakan Anda baca. Oke ya, Bang. Bacakan ya. Ya, baca. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama, yang dan terakhir. Yang awal dan yang akhir. Maka aku, inilah Alif dan Ya. Yang terdahulu dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Nah, terus? Baca terus.
Nah, sejak kapan Yesus anak Maria mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan Yesus pernah mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan? Di mana pernah Yesus mengucapkan kata-kata kayak begini? Di mana? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis, kitab Wahyu ini ditulis 70 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus tidak ada di atas muka bumi. Ini bukan ucapan Yesus. Yesus sudah tak ada pada saat itu. Tak ada lagi Yesus. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Ini kitab Wahyu ditulis tahun 100 sampai 130. Yesus di mana datang ke Pulau Patmos? Enggak ada. Yesus datang ke Pulau Patmos, enggak ada. Ini yang datang kepada penulisnya hanya berupa cahaya saja. Yang dia dengarkan suara dan cahaya. Mengaku, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus ini? Siapa? Kata Yesus di dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar sebagai Yesus, yang menggunakan nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Loh. Ini siapa ini yang mengaku kayak begitu? Yesus tidak pernah ke Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama, akulah yang terkemudian, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Ini ucapan setan yang mau menyamai Tuhannya orang Yahudi. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, merendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya, sampai dia semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhannya, merendah serendah-rendahnya. Dia dikatakan sebagai hamba yang tulus tunduk takluk kepada hukum Tuhannya. Kok tiba-tiba dia muncul ingin menyamai Tuhannya dengan mengatakan, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha terkemudian. Ini setan yang menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan menyamar-nyamar sebagai Yesus. Inilah yang kamu sembah. Inilah yang kamu sembah. Bukan kau menyembah Tuhan yang betul. Kau menyembah Tuhan yang asli, yaitu iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Catat itu, Bung. Catat itu. Makanya kalian itu umat yang bingung. Manusia tanpa kepala. Ibadah minggu, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Karena tak ada kepala, lalu dilakukan selalu. Makan babi, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada, tapi dilakukan. Itulah kalian, manusia tanpa kepala. Tidak bersunat, mana perintahnya kemudian jangan bersunat? Tidak ada, tapi kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian itu manusia tanpa kepala. Kalian hanya diperbudak oleh hawa nafsu iblis yang ngaku-ngaku dengan mengatasnamakan Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha kemudian? Mana ada Yesus pernah mengucapkan itu? Yesus dalam perkataannya di dalam Yohanes 12 nomor 49, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman yang kau dengarkan itu adalah perkataan yang kekal. Berarti tidak akan pernah berubah perkataan-perkataan Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel. Kok tiba-tiba ada yang kayak begini bunyinya? Ini dari mana ini? Oke, Bang. Ya. Halo. Ya, halo. Satu pesan dari Alkitab buat abang ya, karena abang sering mengutip Alkitab, isi Alkitab ya. Oh, Bacakan pasti. artinya. Pasti, karena ini adalah surat-surat kepompong yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Oke, Ini paham yang ya ini dipakai ya. untuk menyesatkan orang. Maka ini juga yang kupakai hantamkan orang yang jauh lebih sesat. Baik dia nantinya sadar maupun tidak sadar. Yang pasti Bible adalah musuh terberatnya orang Kristen. Silakan Dengar baik-baik, pesan Bang Anda. Cuma. Silakan. Oke, aku bacakan ya buat Bang Cuma. Silakan. Enggak ngepek bagi saya kalau Bible. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, Bang Jemaat. Shalom. Saya juga berpesan dari kitabnya Yahudi untuk Anda. Di dalam Ulangan 4 diterangkan apa? Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan, dengarlah apa yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup, supaya kamu tidak mati dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kau menambahi firman-Nya, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor, sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan Elohim masih hidup sampai hari ini. Kata Tuhan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak pernah percaya terhadap kitabnya orang Kristen yang disebut perjanjian baru itu. Kenapa? Karena perintah Tuhan kepada mereka, jangan kau tambah-tambahkan firmanku. Sedangkan perjanjian baru itu hanyalah air ludah bagi orang Yahudi. Demikian. Itu pesan saya juga, Bang. Silakan Anda renungkan bahwa bagi Yahudi, surat kabar yang engkau baca barusan itu hanyalah pembungkus kacang bagi mereka. Itu bukan firman Tuhan, itu karangan orang di Pulau Patmos. Alhamdulillah. Jadi aku ada ada lagi? buat apa? Ada lagi? Ya, hari ini. Aku bertanya, Bang, apakah Yesus itu bisa mengutus? Yesus sebagai utusan Tuhan di dalam Yohanes 14 nomor 16, sebelum mengutus dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Aku akan minta kepada Bapa. Baca itu. Aku Silakan. bacakan ya, Bang. Iya, silakan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini Bagus. kepadamu Kena kau bagi di sini. jemaat-jemaat. Kena Aku kau di adalah sini. Tunas, yaitu keturunan Daud, Oke. bintang timur, Oke. yang gilang gemilang. Oke. Harus pahami apa itu. Oke, Anda baca. Ketika kemudian malaikat Mikail berperang dengan ular naga. Oke? Di dalam kitab yang Anda kutip barusan, Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Apa fungsi otak Anda di kepala? Kalau naga besar, iblis juga memiliki malaikat-malaikat. Sedangkan yang Anda bacakan, sejak kapan Yesus pernah memiliki malaikat? Di mana Anak Maria pernah mengaku punya malaikat? Sedangkan yang punya malaikat itu hanyalah setan. Maka pantaslah kemudian ketika saya mengatakan Anda menyembah setan dalam bentuk nama Yesus, karena Yesus tidak memiliki malaikat. Yesus tidak pernah mengutus malaikat. Tetapi Anda sedang pedenya membacakan ada sosok makhluk mengaku Yesus memiliki malaikat-malaikat. Dialah si naga tua yang berperang dengan malaikat Mikail di surga berdasarkan Wahyu 12 nomor 7. Camkan itu baik-baik. Ada lagi? Bang, Ya, padahal udah pertama aku bilang tadi ya. apa itu? Apa itu? Iblis juga punya malaikat. Berarti apa enggak? Ini, iblis juga punya malaikat. Lah, Anda yang harus hati-hati karena Anda terjebak dalam penyembahan iblis mengatasnamakan Yesus. Kok saya yang harus hati-hati? Enggak salah itu. Hah? Salah, Bang. Apanya Abang yang bilang, salah? Tuhan Yesus- Si iblis juga. Kutanya dulu, apakah iblis juga punya malaikat? Lucifer ketuanya, ya kan? Pintar Anda.
Anda pintar. Anda Anda lebih baca, suka. Anda itu lebih Anda suka. baca di dalam keadaan Mikael berperang dengan ular naga tua. Ular naga tua juga memiliki malaikat-malaikat. Sembahan Anda tadi, Anda katakan dia mengirim malaikat. Kan udah aku bilang, sembahan Anda itu iblis. Naga tua yang Anda sembah, yang orang barat menyebutnya Lucifer, yang orang Yahudi menyebutnya Halal bin Sakar. Oke? Orang Islam menyebutnya iblis atau syaitan. Itu yang kalian sembah. Dan orang Kristen menyebutnya Yesus yang adalah Zeus. Itu yang kamu sembah. Tak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu ente. Anda menyembah Yesus palsu. Di mana Yesus palsu itu adalah penyesat. Dan Yesus palsu ini kedatangannya sudah dibuatkan oleh Yesus. Bahan mereka yang adalah iblis, yang mereka bungkus dirinya dengan nama Yesus.